Komedi 5 Indonesia 2025 memberikan anugerah seniman komedi legendaris pilihan Paski kepada Pi, apa Pi? udah deh jangan paksa aku goyang. Siapa maksa kamu goyang sendiri kok? Aku ini 10 tahun dari pinggangku gak ketemu-ketemu loh. Gimana perasaanku? Pas tidur, suara kamu itu loh ngoroknya kayak sound horek. Kan ada iramanya, tinggal kamu goyang aku ngorok. Goyang-goyang gak ada mesranya, sekali mesra kemarin pagi kamu peluk aku dari belakang. Terus tiba-tiba kamu banting. Sakit dong. Pi, jangan diulang lagi ya. Ngajak datang ke Anukom, kamu naik mobil aku suruh lari. Loh mending itu bagus. Biar nyampe pas di tempat kamu kurus gitu loh. Aku udah kurus, aku tadi pagi masuk sarung-sarungnya longgar gede. Ini nih masalahnya di rumah gak ada kaca. Gimana? Aku udah pernah bilang beli kaca, beli kaca, Coba sekali kamu lihat biar wah. Masa sih? Oh kok masa sih? Aku besok beliin kaca ya, yang setengah badan. Aku bingung, ntar tukang kacanya juga bingung mau pesen segede mana. Udah Apa deh. lo? Apa? Hah? Sabar. Apa nih? Beb, ada apa Beb? Kenapa Habib berantem? Apa? Gak ada apa-apa. Hah? Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa kok heboh. Dikejar-kejar. Soalnya ini udah bagus nih. Apa? Gak boleh berduaan karena yang ketiga setan. Kalian Saya kan... bertiga. Oh aku dihitung setan. Bukan. Ya aku berdua, hitungannya aku tuh dua. Enggak, ini kan bertiga. Terus? Jangan emosian. Ini istri saya. Ceritanya. Kok nangis sih? Kamu istri saya kok mestinya bangga dong. Kamu bangga dong. Oh, Aduh, kalau kok nangis? Kalau ke kondangan, tukang cateringnya cemberut. Jangan begitu. Kamu tuh nikah sama aku udah 15 tahun, kok baru sadar sekarang? Jangan begitu. Kalau Punya istri. kamu gak ingat 15 tahun lalu kita di pelaminannya roboh. Begitu. Kenapa? Khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kamu adalah yang baik bagi keluargamu. Wah bener ya. Tapi kok mau loh? Loh, dulu gak gini, Beb. Kok bisa ya Habib kayak gitu ya? Wah, dulu yang Beb. lebih kok bisa Habib kok dicolek-colek ya? Galak banget Habib. Dulu tuh kawinnya, bapaknya dia punya utang. Gak ada. Sama tetanggaku. Dulu kan yang nikahkan kalian saya. Boleh duduk dulu. Itu Beb. juga utang. Aduh. Jadi Nah, gimana? itu Baik-baik bilangnya kita Habib. keluarga. Siapa tahu bisa memecahkan rumah tangga kita. Itu yang ku mau. Memecahkan masalahnya. Ayo, Memecahkan rumah tangga. Silakan tanya. Haram sih. Ini mau bicara masalah rumah tangga, Beb. Oke. Silakan tanya. Gini loh, Beb. Kalau orang sholat itu boleh pakai jam. Apa sih, Mi? Enggak, dia ngomongnya, saya enggak seumur hidup jadi Wudhu. Gak ada sunat. Briefing gak ada sunat. Ini kan mau bicara masalah rumah tangga. Jangan rumah tangga kita saya dibicarain. seumur hidup jadi Habib berdakwah, enggak pernah menemukan jamaah model begini. Ini Habib ya. Aku tuh kalau nggak gini-gini, suamiku tuh nggak mau sama aku, Beb. Suamiku tuh kalau malam Jumat, aku suruh joget di kamar. Saya suruh joget, Beb. Abis itu saya tinggal main futsal. Biarin aja. Mending saya nanya. Oke. Beb, apa hukumnya kalau kita menyebut nama orang salah? Oke. Misal. Kayaknya ini kejadiannya enggak lama ya. Misal, harusnya nyebutnya Happy Asmara. Kesebut Happy Salma. Oke. Gimana hukumnya itu, Bib? Iya. Namanya juga manusia. Sebenarnya itu ada istilahnya tersendiri. Apa? Kurang cerdas. Apa hubungannya sama cerdas itu? Itu kan cuma mengingat. Enggak, jadi kalau niatnya mengolok-olok, itu misalnya ya, setan,
Kok aku terus toh? Enggak, misalnya, contoh. Contoh kan bisa sana. Iya kan dia yang nanya. 2 kali loh setan aku. Sabar. La taghdab lakal jannah, jangan marah kamu masuk surga. Ya udah, setanin terus. Enggak. Bib, ini tolong jangan disinggung-singgung. Karena kalau dia marah, itu dia bisa mangap. Gede lagi ada mulut lagi, Kesedot makan kesedot ntar. Jadi kalau niatnya memperolok-olok, Ya. kata suratul Hujurat ayat ke-11, nggak boleh. Tapi kalau nggak sengaja, nggak ada niat untuk menyinggung, maka ya al-insan mahalul khoto' wan nisyan. Ya. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, dan sebaik-baiknya orang yang salah, minta maaf. Udah minta maaf kan tadi. Saya sudah minta maaf tadi. Udah. Alhamdulillah dimaafin, tapi Sekarang habis itu waktunya digambar. aku, Beb. Beb. Kalau wudhu pakai Haram! Pokoknya haram! Pertanyaan saya aja, Bib. Apa? haram. Diomel-omelin. Haram! Saya ini bukan bagong loh, kok haram. Yowes, aku kasih pertanyaan terakhir. Bib, apa pahalanya buat orang yang semasa hidupnya bikin orang tertawa bahagia setiap saat? Oke, dalam beberapa riwayat itu dijelaskan bahwa salah satu amalan termulia Ya. adalah memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain yang sedang susah. Jadi bahkan ada 70.000 malaikat nanti di akhirat yang memohonkan ampun kepada satu orang yang suka bikin orang lain bahagia. Wow, tepuk tangan. Bahkan ada orang yang diampuni dosanya Ya, itu karena dia selalu setiap pulang ke rumah membahagiakan. kemana? Sono! Emang gimana Ini kamu lagi ngejelasin loh, dari tadi loh ini. gimana gak mau dibilang setan? Habib kesini dia kesana. Ikut Habib. Guala Habib. Ya. Maaf ya, Jadi Bib, ya. begitu. Jadi kalau ada orang yang susah, Ya. tugas kita sebagai seorang muslim dan semua umat beragama itu bikin bahagia. Tapi daripada saya ceramah ya, ini kan bukan acara ceramah ya. Bukan, ini acara. Jadi kita boarding. langsung baca nominasi aja kali ya. Boleh. Aku baca enggak ini, Mas? Inilah bubu dari tadi kenapa sih? Pusing gua. Mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, kita akan bacakan nominasi seniman komedi teralim. Teralim. Mana Mana ada Belum ada. Belum ada. Kalau ada saya pemenangnya pasti. Iya. Cosplay jadi Fir'aun dia. Aku Nilo paling alim. Salah satu sosok yang paling pas untuk jadi contoh adalah sosok berikut ini. Seorang seniman yang lahir dari tanah Sunda, membawa identitas budaya ke panggung nasional. Dengan kelakar yang sederhana, namun syarat akan makna. Dan di hati banyak orang, beliau masih dikenang sebagai Kabayan. Ya, itu. Segala sesuatu di dunia itu harus seimbang. Ada siang, ada malam, ada lelaki, ada perempuan. Begitu juga, ada yang kerja bakti, ada yang tidur. Nah, kalau semuanya ikut kerja bakti, ada yang tidur mana? Rusak atau keseimbangan? Malu akan. Lewat pantun, guruan, dan dialog yang mengalir. Beliau mengajarkan bahwa komedi bukan sekedar menghibur, tapi juga menyentuh hati dan mengasah pikiran. Jadi sebelum pergi, dia ngasih surat. Iya. Isi suratnya itu bagaimana? Menyedihkan. Menjadikan bagaimana? Tidak tahu, dah saya tidak bisa baca. Buta huruf itu. Tahu dari mana isi suratnya menyedihkan? Dah tulisannya jelek, Pak. Kalau tulisannya jelek, pasti isi suratnya menyedihkan. Dari layar kaca, panggung sandiwara, hingga film layar lebar. Tawanya tulus, senyumnya ikhlas, tutur katanya pun bijak. Semoga teladan beliau terus hidup dalam tawa kita. Kalau kamu malas sekolah mah, mau bagaimana jadi orang pinter, bultok? Ampun, ya. Dah abah ingin kamu sekolah terus, lanjut.
terus jadi mahasiswa, terus seperti anak orang lain sampai jadi sujana. Sarjana, Abah. Nyebutnya mau sujana, mau sarjana, itu mah tergantung keikhlasan kita. Emang pusing we. Malam ini anugerah Komedi 5 Indonesia 2025 memberikan anugerah seniman komedi legendaris pilihan Paski kepada Kang Ibing. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas curahan rahmat dan limpahan kasih sayangnya. Saya selaku perwakilan dari keluarga almarhum Raden Haji Aang Kusumah Dinata atau yang lebih dikenal dengan Kang Ibing, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Paski, lalu kepada RCTI, tidak lupa kepada sahabat saya Kang Ian Darmawan, Kang Denny Chandra, tidak terlupa kepada keluarga yang selalu mendukung karir ayah Anda, terutama kepada ibu, kepada kakak saya dan adik saya. Lalu terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sampai hari ini masih bisa tersenyum untuk mendengarkan bobodoran, kalau kata orang Sunda mah, atau lawakannya Kang Ibing. Meskipun beliau sudah tidak ada, tapi namanya akan selalu melekat di dalam hati kita. Pokoknya Jaya Komedi Indonesia, welcome. Selamat datang di Anugerah Komedi 5 Indonesia bersama saya Ara Fahrianti. Kita akan bakalan kedatangan pelawak-pelawak Indonesia yang pastinya super lucu dan funny banget, yang akan ada di nominasi-nominasi yang pastinya banyak banget. Ada wali kelas tuh. Bapak. Cihuy. Manis sekali. Iya, Pak. Sini, Pak. Bapak menawan sekali nih. Oh iya, makasih ya. Ya. Arafa. Ya, Ya. sama-sama Bapak. Ini ada apa sih ini? Ini ada Anugerah Komedi 5 Indonesia, Pak. Oh, iya. Didiriin sama Pak Jarwo. Benar. Jadi ini Anugerah Komedi yang kelima, Anukom yang kelima di RCTI. Insya Allah. Pokoknya di Anukom yang kelima ini banyak sekali para komedian-komedian akan tampil. Benar, dan lucu-lucu banget ya. Betul, ada Pras Teguh. Arafa podcaster juga ya. Ada, Podcaster. Ah iya, iya Pras Teguh. Ya. Om, boleh tahu gak nih outfit Om Tarzan nih apa aja nih? Kacamatanya, bajunya, celana lepisnya. Ya ini kebetulan aja. Kebetulan aja. Iya, saya pakai apa aja, yang penting nggak pakai celana pendek aja. Iya benar, apalagi pendek banget kan. Ya. Bisa berenang nih orang nih. Apa kabar Bapak, sehat? Baik, alhamdulillah. Sehat, Ya. nggak ada huru-hara? Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah. Outfit sekarang nih apa nih? Boleh diceritain gak warna hitam-hitam ini nih maksudnya apa? Saya kalau soal pakaian tergantung dari tetangga ngejemur ya. Jadi ya kalau adanya kayak gini ya berarti tetangga saya lagi ngejemur gini. Iya, karena dia habis ngejemur terus ngantor. Sebelum dia ngangkat belum pulang sore. Saya duluan yang ngangkat. Ini outfitnya apa nih gayanya?
Ini gaya apa namanya? Gaya ini lumut. Lumut. Bajunya lumut. Pakaiannya nih apa nih konsepnya? Iya. Tak untuk rocker. Tak. Ini tak Tak untuk dangdut mania. Oh. Betul. Nah, harapan kalian buat anugerah komedi ini nih apa nih? Harapannya pasti bukan harapan indah macet ya. Iya. Dan tentunya juga bukan harapan kosong sakit. Harapan kosong mah kalau kosong kontrakin aja sih. Nah, itu dia tadi keseruan Red Carpet Anugerah Komedi 5 Indonesia. Gimana? Seru-seru banget kan dan lucu-lucu banget dan unik banget pastinya. Saya Rafa Rianti melaporkan langsung dari Anugerah Komedi 5 Indonesia. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.